الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna dawuh sapa kita, sapa ingsun Allah. Nah nili tak ndim niki. Ihbitu padha meduna sapa sira kabeh. Minha saking jannah. Minal jannati tegese saking jannah. Jami'an halis kabehane. Karoro bulan beleni. Apa dawuh ta sapa Allah? Hu ing dawuh ihbitu atau al-hubud. Liyak tufa supaya ngatofake sapa Allah alaihi ing atase ihbitu to sapa dawuh wa imma fa imma mongko lamun fihi ing dalam dawuh imma idghamu nuniin utawi ngidghamake nune lafat nune lafat in. Paham nggih? Asyartiyati. In niku asyartiyati kang bangsa syartiyah. Ngidghamake teng pundi? Fima ing dalem ma azzaidati kang dadi tambahan. Ya tiyanna mongko lamun nekani temen bakal nekani temen kum ing sira kabeh mini saking ingsun apa hudan petunjuk utawa pituduh kuwi rupane kitab ya kitab wa rasulun lan rasul. Berarti faman mongko tawi sapa wong iku tabi'a manut sapa man budaya ing petunjuk utawa pituduh ingsun
Kemudian fa'amana nuli iman sapa man tabi'an iki bi dateng ingsun. Ora trimo kono tok, ora trimo tekan kono tok. Wa amila tur ngamalake sapa man wis tabi'a wis mukmin eta di taati kelawan taat dateng ingsun. Ya fala khaufun. Monggo ora ana khawatir iku maujud alaihim ing atase man tabi'a. Ya. Salam. Nah, terus fala khaufun monggo ora ana wedi ku maujud alaihim ing atase man tabi'a. Walahum lan ora ana utawi walahum ora ana utawi man iku yahzanuna padha sedih atau susah payah kabeh fil akhirati ing dalem akhirat besok bi ayat khulu lawan padha lawan arep ento padha manjing mlebu sapa man tapi man itu banyak. Man itu bukan satu Pak, jenengan ampun terbujuk atau tertipu. Man itu mufrad. Waman wama wa al tusawi mandukir. Jadi man ma'al itu sama seperti isim-isim mausul yang sudah kelewat tadi yang berlaku. Ya alladhi, ya alladhi, alladina, allati, allati, allai, terus semuanya itu man sama, ma juga sama, al juga sama. Ini secara mutlak. Jadi man ma'al itu multifungsi. Baik, beda dengan alati itu hanya untuk mufrad mudzakkar. Baik dengan beda dengan alati itu hanya satu fungsi untuk mufrad tapi yang mu'ah. Nah ini enggak, man itu banyak. Man banyak, boleh wedok juga man, mudzakkar juga man, dua yoman biasa. Wis akil yoman. Tapi banyaknya akil ini. Paham ya? Jadi ini domirnya itu apa? Domirnya itu hum. Jadi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sih. Waladina utawi wong akeh kafaru kang padha kafir kufur sapa aladina kadzabulan tur padha ngorohake sapa aladina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Kutubana tegese pira-pira kitab ingsun. Iku ulaika utawi mengkono aladina al-wasabun nari pira wong-wong kang padha anduweni neraka utawa kang menghuni neraka. Hum utawi ulaik fiha ing dalem nar iku khalidun ya tetep langgeng awet. Maki sunah do padha betah. Abadanan entuk ora betah maksudnya, tapi suwe ngono. Makis niku maknane iki manggon tapi nganggo suwi. Bukan hanya domisili. Watoninya. Abadan ing dalem selawase layaf nuna. Ora bakal padha bisa rusak sapa alladzina utawa ulaik ya, ulaik. Wala yakhrujuna lan ora padha bisa metu sapa ulaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin adalah ihbit atau hubut al-hubut. Ini ada variasi. Ini variasi ulama dalam menafsiri kata-kata hubut. Yang pertama adalah hubut. Pada hubut yang kaitannya dengan mustaqarrun. Yang kaitannya dengan mustaqarrun. Dawuh yang kemarin itu adalah hubut tapi al-adawah. Hubut karena al-adawah. Artinya itu hubut al-awal itu apa? Dari surga menuju ke langit dunia. Kemudian yang kedua ini adalah hubut atau ditundung atau diusir dari langit menuju ke bumi. Tapi ini li'innahu mayakulul mufasir undifun atau katakanlah mufasir yang banyak itu tidak memilih tafsir yang tersebut. Tapi yang jelas di sini itu takrir. Dan seperti di tafsir Jalalain itu karrarahu apa?
liyatufa alaihi. Jadi kalau boleh menambah takrir likarrarahu waliyu akidahu waliyu wa akadahu. Jadi foto-foto film mantinya. Jadi ini boleh kalau boleh menambah karoro, mengulang dan menguatkan. Jadi akad itu menguatkan, akadayu akidu itu menguatkan. Karena begini, di dalam tafsir yang lebih jumhur lagi, maksudnya saya ambil lebih lebih banyak lagi referensi. Itu di situ ada taghlid wa takrir. Taghlid itu pakai ghin. Taghlid do ya. Acarane najis munggo lantung. Najis apa? Berat. Jadi kalau di sini kok kata-kata itu kok dua kali. Ini kayak itu taghlid, terjadi penebalan huruf. Penebalan fi'lul amar. Karena yang dituntut mungkin enggak mudun-mudun. Yang diusir mungkin enggak pergi-pergi. Jadi ya pakai. Hanya saja dalam permusnadan hubud di situ berbeda. Yang pertama adalah tentang menginformasikan kamu mau turun di sana, nanti kamu ada ba'dukum liba'din tu aduun lakum. Jadi ba'dukum ala ba'din itu apa? Aduun lah lakum. Jadi di sana tuh kamu mendapatkan musuh-musuh yang nyata. Setelah kamu dari surga sini tak tundung, terus kemudian kamu menemukan musuh-musuh. Ya iblis itu, iblis memanak-manak banyak setan-setan itu ya, itu musuhmu. Karena innahu lakum aduun mubin. Dan ini jelas, ini ayat itu bulan-bulan kayaknya. Itu enggak satu kali ayat itu kayaknya. Di Yasin ada. Dan yang lain juga ada, tapi saya enggak hafal. Paham ya, Pak? Makanya sih menjadi tempelan, menjadi stempel. Kalau musuh itu ya musuhnya, kalau setan itu ya musuhnya setan, manusia. Ini sudah nas ya. Surul Quran itu ada mansus itu yang mansus secara nakli, mansus nakli. Tapi wong sing ngelotok ramudeng ku nas sampai mansus padha beda. Ya, beda. Jadi mansus itu adalah tekstual yang sudah disebut Quran sehingga dikatakan mansus karena ini sesuatu hukum yang dinas. Berarti ada nas itu ya Allah Ta'ala. Allah tuh mengenas biasanya begitu. Mengenas di sini konteksnya adalah kalau setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Tetapi orang-orang itu merasa, manusia itu nggak merasa dimusuhi. Sejak kedatangan setan diusir dari surga, maksudnya berbarengan Nabi. Sekarang begini, karena perebutan ini kan gini, perebutan panggonan itu kan rebutan. Jadi minangka Nabi Adam diturunkan di bumi itu untuk diutus karena untuk khalifatan fil ard. Tapi sementara makhluk yang sebelumnya sudah ada di bumi itu sudah menghuni beberapa lama, termasuk jin, golongannya jin. Dan di mana ta'allama al-ghuyuba, sudah lama itu sukanya itu dia belajar kegaiban. Itu ya gak terima dengan adanya manusia baru-baru ini kok terus menakmen panggonan gini. Dan makanya terus akhirnya terjadi pertumpahan darah. Akhirnya setan ini ya membujuk ning kupinge wong, terus ning kuping wong liyane. Itu artinya tuh menyeleh atau meminjam raga manusia agar terjadi hasud maksud. Akhirnya kan musuh. Orang kalau hasud sukanya hasud ya kan. Kembali lagi bahwa matur lagi. Jadi yang pertama itu tadi ubud apa? Ubud yang dikuatkan, dan ubud yang kedua itu yang ubud yang menguatkan. Jadi nggak ada di ubud yang pertama itu adawah, yang kedua adalah hubud atau tundungan hidayah, nggak ada. Ya ini untuk penjelasannya begitu. Dijelaskan lagi hubud atau penundungan Nabi Adam ke bumi ini karena sifat rahmatnya Allah lagi ya.
Kembali lagi ke sifat rahmatnya Allah. Allah itu mempunyai rahmat, mempunyai zat yang mempunyai kerah. Karena Nabi Adam rupanya itu memang diberi kesempatan, akan diberi hidayah karena sudah melakukan ikrobus saja atau terjadi pendekatan pohon khuldi, pohon kekuatan apa awet umur usia, bukan buah khuldi itu main-main ya, buahnya nggak tahu, pokoknya namanya ini sajarah ya. Jadi karena dituntun tuh rupanya masih diberi welas asih dening Gusti Allah, dening pangeran. Rupanya yaktian nakum mini hudan faman tabi'a. Jadi masih ada kesempatan lagi kamu manusia bisa mentaati aku sebagai Tuhanmu atau pangeranmu. Bukan langsung divonis jedek kowe langsung neraka. Ora ngono to. Ujane kan ngono. Ya itu pun hak Allah. Itu sifat kuasa Allah, itu sifat iradah Gusti Allah. Ketika Allah langsung menjebloskan Nabi Adam dan Siti Hawa ke neraka setelah betul-betul makmum itu dahar itu, paham ya? Tapi ini enggak, justru diihbat oleh Allah ke bumi. Kok malah justru masih fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Hudan betul hudaya. Hudan. Paman tabi'ah hudaya ya. Fala khaufun alaihim walahum. Jadi ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Sapa ngerti. Ya, kingko betul-betul. Dan ini begini Pak, nyun sewu. Di sini ada fa'im mayatiyanna. Itu ada nun taukid yang menyambangi diyati. Jadi ini katakanlah jika memang betul-betul Huda dari aku Allah itu sudah mendatangimu, betul-betul. Ini ada kata-kata betul-betulnya, karena ada nun taukid ya. Karena membo Pak. Jangan-jangan Huda yang maksud kamu itu apa? Kamu jangan terbusuk kalau iblis, karena ini rawan. Nabi Adam dikasih rambu-rambu yang mana di sini disaranakan pakai nun taukid. Ini bukti kalau Nabi Adam itu rawan rupanya Huda itu enggak sesungguhnya Huda. Karena itu banyak bujuan jin, banyak bujuan setan. Berarti kan yaktiananya ini kan perlu. Nak cuman sekedar Allah dawuhnya tidak fa imma ya'tikum dak ngono lho Pak. Tapi masih malah pakai nun ya, pakai nun taukid. Jadi masalahnya Nabi Adam di sini masih rawan, paham ya? Jajak mau kebujuk meneh, koyo mau pengalamannya mau ning swarga. Makanya di sini pakai nun. Ya, pakai nun taukid. Ya. Jadi maknanya iki jika memang betul-betul sudah mendatangi kamu, telah mendatangi kamu dariku lho. Itu jelaskan mini lho. Mini ini mutakalim Gusti Allah pribadi. Ya, itu namanya pribadi. Kalau mal gue kan bebarengan. Apa hudan hidayah yono kitab yono rasul. Berarti faman tabi'ah hudaya. Kemudian sapa wange sing anut pituduh ingsun kuwi mau. Maksude yo ning kene rupane yo iman dhateng Allah, terus ngamal sing apik, taat dhateng Gusti Allah. Wis dijamin, wis rasa sumelang bahasane ngono, Pak. Khaufun. Makanya wali itu enggak sumelang. Wali itu enggak sumelang. Ning kene tidak menyebutkan apa, Pak? Swarga. Tapi ditafsiri fil akhirati bi ayat khulud jannah. Iki masalah iki ayeme ning kono. Karena itu klimak nikmat itu ya dukhulul jannah. Jadi lamun digawe rempong ning donyane, digawe rekoso, digawe masakoh, digawe kangelan ning donyane ya ora masalah. Karena wali ini pikirannya sudah yang penting aku syukur, yang penting aku saya jenengan misalnya ada rencana itu tertanggal 2, artinya misalnya tertanggal 2 tanggal. Yang pertama di tanggal Januari, yang kedua di tanggal Februari, dekat saja. Misalnya jenengan tuh di Januari itu wah repot, garap rapot repot. Misalnya jenengan mereka wah repot,
repot ini wis muntang-manting. Jenengan tuh tapi dalam skendo hiri physically biasanya koyo SMK bangunan. Misalnya jenengan ditamati ketok sayah banget, sayah ngetos gitu. Dia demet apa pesan? Capek banget. Capek banget. Jenengan karena 1 bulan Januari 1 bulan itu penuh. Bahkan kadang-kadang minggu mangkat libur. Ya roe prei maksudnya. Wah muntang-manting jenengan sayah banget di sawang wong. Tapi jenengan kok ditamati kok mboten ketok saya kok tetep ora sumelang gitu kok nyantai. Karena ternyata jenengan di Februari atau di Maret itu dijak jalan-jalan menuju di Gua Pindul ora cucuk to. Ternyata di Thailand, terus ning Arab, terus ning Mesir, terus ning Lebanon ora. Terus ning Israel ngono. Dadi anggota perang. Jebule bagiane ning jenengan ning kono jebule. Paham nggih? Dijanjikan swarga. Nah, swarga kan karo donya sik ndi? Sik ndi Mas? Donya sik to. Nah, iya. Cara kita meranah di kehidupan itu dunia sih. RT mengkehan ngoten. Nah, itu kan berarti logisnya ketika jenengan itu saya memberi gambaran yang analogi yang sederhana. Makanya di Januari sama di Februari dan Maret. Jenengan kok kita wayem ngono. Jebule ning Februari atau ning Maret itu jebule sing penting sesuk. Nah, ngono lho. Hadiahnya adalah jalan-jalan ke Lebanon ini. Jenengan senenge por. Iso nggawe status, iso nggawe YouTube, iso nggawe link dan lain sebagainya. Nah, wali juga sama, mulane kireola. Wi wali nek terus ndohiri ini ayam pun. Aku mati esuk ning swarga. Kene wis ngerti kayak bocoran. Lah kok sinawar yo nawari Gusti Allah. Esuk wali kowe rekoso sing gak apa-apa. Kamu wali. Esuk swarga enak ini. Itu derene akeh. Lah ana wong awam takok ora usah takok. Ana wong awam kok takok. Lha iki carane piye kok iso nampa kabar kok Gusti Allah. Mang kowe kalau ndak wali ya ndak dong ya. Kalau ndak wali ndak dong. Karena nggak bisa komunikasi caranya Allah dengan walinya itu gimana. Itu rasa digambarno kan. Kalau ndak wali ndak dong. Makanya orang-orang yang pede, yang tenang, yang enjoy itu ya wali Gusti Allah. Jadi enggak inna auliya Allah hum wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi itu tadi. Termasuk ciri-cirinya wali nak suruh Gusmus patene ning gini. Selama dia enggak khawatir ada, tapi kok ditaklukkan kekhawatiran, ini namanya sakwali wali, berarti sakwali wali. Misalnya ono harga munda-munda, masa ono, wis berarti sakwali no, tapi wong serban. Masya Allah, ono jeglongan ngono, berarti ya ora wali. Wali kelas kan iki, jadi perlu. Terus kemudian perbandingannya di sini jenengan banding. Perbandingan di sini orang-orang, sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu melalui kitab-kitab Allah. Itulah orang-orang yang penghuni neraka. Itu jelas. Makanya orang-orang neraka itu begini. Kenapa disebutkan neraka? Sedangkan tadi yang perbandingan jenengan iki ngaji tenan, Pak. Tadi jane kudune ngene, fa imma yang min fa man tabian. Jadi falahul jannah kok piye ngono. Kata-kata jannah itu harus dimunculkan. Nah, gitu. Nggih, kudune. Iki ngaji, mesti sonjok ngaji. Lan jenengan ngaji karo ustaz itu mesti enggak menjelaskan ini. Tapi yang sangat energi kafir atau mukadzib kok langsung disebutke kata-kata nar cetha ambek dikapok-kapok kayak hum fiha khalidun sisan. Itu gimana? Nah itu gini. Karena orang itu enggak percaya. Karena sejatinya orang itu menerima ikhbar dari Rasul yang mana itu perintah dari Allah. Itu ada tingkatannya, ada khalid ini, ada munkir, ada mutaradid. Sedangkan yang ini yang munkir. Karena munkir itu sama takdzib sama kafir itu sama. Nah, cara ning ilmu balaghah itu munkir malah. Munkir itu kalau munkar itu redaksinya, Pak. Berita yang dibawa itu diingkari. Tapi kalau di nahwu secara tertib munkar. Tapi saiki dadi apa? Munkar itu perbuatan munkar, harus diingkari, harus dijauh. Diemoi ngono.
Lah kok nak ana munkir, nak ana Kokor. kok ada mukhotob kok munkir, berarti mukhotob yang melawan mutakalimnya, yang berpidato. Ya rasul berarti. Yang dakwah, yang mengajak Islam, yang mengajak kebenaran. Kok munkir? Iya ini orangnya. Statusnya di sini disinkronkan antara balaghah, mantek, kemudian di Quran. Karena Quran itu mengandung mantek dan balaghah. Pokoknya orang percaya berarti statusnya kafir, statusnya mukdzib atau mukadzib. Menyikapi tanda-tanda kebesaran Allah ditulis di dalam kitab Al-Quran. Wis calon rokok tenang. Karena kata-kata rokok itu harus dimunculkan biar dia itu ngerti. Tapi kalau orang itu sejatinya itu ada menuju ke swarga. Dan waliannya itu wadidul jannah itu an-nar. Wadidul jannah wa an-nar. Nak waliane penak itu ya Kosoro silong. Waliane nikmat itu ya silong. Jadi ya berarti ya didul jannah berarti huwa nar. Waliane swarga berarti neraka. Nak barang apik ora usah diketok-ketokno. Wis wong kuwi ngerti. Jadi orang itu pikirannya itu pengennya yang ke surga semua, tapi dalam prasyarat ke sana itu enggak muncul, enggak dipraktekkan, enggak di ini namanya. Tapi kalau orang tuh dihentak pakai kata-kata kasar, pasti akan respon, paham ya? Betul. Misalnya wong dipisuh, Pak. Wong didungokke iku sik ditisuk sik. Wong kok didungokke kok angel. Semoga ya kamu itu semua menjadi orang yang amin. Amin, amin. Aminnya itu coba kamu lihat aminnya, amin fil tenanan apa fil anu. Amin. Seneng dijenengi seneng. Tapi orang itu menceritakan swarga itu indahnya sakmene. Orang yang krungu enak, orang yang berbicara juga enak, paham ya? Yang berbicara enak, yang menceritakan enak, yang diceritain juga enak, seneng. Kalau wong kuwi dibusui, Pak. Kayak dene wong nak wis ngerti kata-kata kotor iki koyo ngucape neraka. Neraka nak dianalisis bagi orang yang punya fikrotun salimatun. Fikroh salimah itu mesti elek, kasar. Jannah iku apik, terus nar iku kan panas, nyengat. Iku kok sangat rentok. Iki kok jeneng neraka to, wah tak seneng aku ngono. Makanya ini biar kapok, biar orang itu kapok. Sandanannya angel terus akhirnya dinarkan ashabun. Terus biasanya ning kene ora kesuwen-kesuwen, Pak. Ora ayat khuluda iki. Ning ngono tafsirane ana ayat khulu, dadi bakal mlebu ing swarga. Kuwi kan rada alus. Ning kene iki langsung diantem ning dawuh sisan. Ula ika ashabun. Kamu itu semuanya penghuni neraka besok. Penghuni berarti jelas itu. Wis ora ana proses masuknya piye udah langsung penghuni. Iki proses mas mlebune piye dak ngerti. Langsung diantem divonis langsung ashabun narwe calon neraka, calon penduduk. Jenengan ketika dikatakan kamu calon guru di berarti jenengan pun bahagia nih. Berarti pun bahagia karena ngene, karena kata-kata calon itu sebenarnya itu pasti. Kan jenengan kok menyikapi kata-kata calon lurah, calon bupati itu karena ada perbandingan. Jadi ya misalnya sing ora dadi, misalnya calon yang satunya enggak jadi ya berarti kan jenengan. Jadi kalau calon itu berarti ya sebenarnya itu sudah mendekati akan betul-betul bekerja menjadi ya ayyakuna mudarrisan fi palapa misalnya. Nah ngono Pak. Ini sama. Itu sebagai cerita. Nah, berangkat dari sinilah. Hum fiha khalidun. Nah, diimbui sisan bahwa di neraka nanti itu kamu langgeng awet di sana. Ya Bani Israil. Mati sunat abada. Kok mau coba urung? Wis kok. Ya itu pertanyaan itu tadi, keterangannya itu khalidun itu ya awet, ya mati sunat. Paham ya?
berangkat dari sini, dari ihbat, dari penundungan Allah, maka terus Quran itu cerita tentang keadaan ahwalnya Bani Israel. Bani Israel ini, dan rupanya sudah malam ya. Kita lanjutkan ngobrol di itu tadi ya. Ya Bani Israel, ya, udkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Sudah beda anu. Itu materi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.